Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya percaya kita di sini sama-sama merindukan hadirat Tuhan, sama-sama merindukan untuk bersekutu bersama dengan rekan seiman. Saya ada satu ayat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang akan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di sorga, Tuhan, seperti sebagian dari ayat Alkitab Tuhan yang telah tadi kami bacakan, Tuhan, kami rindu Tuhan, bukan hanya mulut kami yang berkata Tuhan atau Yesus, tapi hati kami dan perbuatan kami pun akan mencerminkan apa yang kami katakan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk dapat menghidupi firman-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Latih kami Tuhan dan pakai kami Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, setiap harinya, setiap waktunya Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Baik yang kami sadari maupun tidak sadari Tuhan. Ajari kami Tuhan terus setiap harinya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Menyuruhkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kaulah Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, pakai kami Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamat.
segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, panjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, haleluya. Oh, Yesus, kami memuji-Mu. Agungkan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, bersyukur. Haleluya, puji dan sembah, agungkan namanya, ucapkan syukur, terima kasih. Oh Yesus, oh, 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 Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat kami Tuhan, terima sembah kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, datang di hadirat-Mu Tuhan. Lihat setiap hati kami Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan hadir di kehidupan kami. Kami rindu Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, Sena indah yes, let abdi pilih tidak as. Oh, Sena
Hosana, in the highest. Let our King, Hosanna, Hosanna, let our King believe tidak believe the higher, believe the higher, higher, believe it higher. Jesus, you believe it higher, higher, believe it higher. Let our King believe. Oh, Yesus. Mari semuanya bersorak kepada Tuhan. Hosana, Hosana, in the highest. Let our King believe tidak. Oh, Hosana, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever stay, we will see Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever say, we will see Your praise. Oh Lord our Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Berikan salam kiri kanannya, katakan aku siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kami sudah bersorak bagimu Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari katakan bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku soraklah haleluya.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku soraklah haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari semuanya bertepuk di atas tangga kepala. Ku angkat tanganku, ku soraklah haleluya, yes. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku soraklah haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita akan bersorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau batu karang kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa.
sukacita memuji-Mu Tuhan. Yesus Kau batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkitan di, mari semuanya katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Mari katakan bersama-sama. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, mari semuanya. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, sorak-sorai. Kita percaya Yesus mengenal setiap pribadi kita, setiap kehidupan kita, setiap jiwa kita Tuhan tahu. Haleluya Yesus Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindu kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah
dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, yes, hampa batinku. Tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Saya ada sedikit kesaksian. Lagu ini sebenarnya lagu yang adik saya request dari adik saya Ikel. Jadi pada saat kemarin Ikel itu dengar papanya itu meninggal, lagu yang keluar di HP-nya itu lagu ini. Sebenarnya kemarin dia sempat pelayanan di sini, cuma memang kemarin worship leadernya bukan saya. Jadi makanya ada kesempatan kali ini saya worship leader di sini, saya bawakan lagu ini. Dan tadi sebelum ibadah saya bilang ke dia, aku bawa lagu ini hari ini untuk ibadah. Saya juga mau bilang terima kasih buat keluarga GBI Rock yang ada di sini, yang telah membantu dari awal sampai akhir, dari pendampingan dari rumah sakit sampai ibadah penguburan dan penghiburan. Terima kasih. Saya nggak tahu balasnya pakai apa. Mungkin dukungan dari dana maupun juga tenaga yang rekan-rekan berikan ke kami. Karena kami tahu di tempat ini kami banyak keluarga, cuma memang keluarga kami itu jauh semua. Dan kami sangat bersyukur GBI Rock di sini menjadi keluarga kami, benar-benar seperti keluarga kami yang sebenarnya, walaupun kita mungkin tidak saudara. Terima kasih. Tidak tahu dengan apa mungkin kami bisa balas. Saya cuma mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah,
Sebab kami diciptakan untuk ini Tuhan Yesus. Kami diciptakan untuk menyembah-Mu. Dan menyembah-Mu itulah yang sebenarnya menjadi tugas kami ketika kami melakukan hal tersebut Tuhan Yesus. Kehidupan kami menjadi penuh. Dan kami bersyukur atasnya. Sehingga kehidupan-kehidupan kami yang akan kami jalani hari demi hari Tuhan Yesus. Orang boleh melihat Engkau melalui kehidupan kami. Dan terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Untuk praise and worship yang boleh kami berikan melalui hati kami Tuhan. Dan kiranya itu menyenangkan-Mu. Menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan berikanlah fokus. Berikanlah hati yang rela untuk dapat menerima taburan firman. Kiranya firman ini tidak jatuh di dalam hati yang berbatu. Tidak jatuh di semak belukar. Tapi ini akan jatuh di tanah hati yang subur Tuhan Yesus. Dan benih firman ini akan tumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka. Sebab mereka akan melakukan firman ini. Bukan hanya mendengar firman ini saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh beri applause dulu untuk seluruh tim praise and worship. Puji Tuhan. Saya undang dari Rocky, ada persembahan, ada talent show. Mari kita beri aplaus buat Rocky sekali lagi.
Bapak Ibu, yuk kita arahkan tangan, kita berdoa untuk generasi yang Tuhan sudah titipkan di Rock Ministry Tenggarong. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk seluruh generasi yang sudah Engkau taruh di dalam Rock Ministry Tenggarong Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati. Kau berkati Tuhan satu demi satu daripada anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kau adalah anak yang berhasil. Masa depanmu cerah, penuh pengharapan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada pergaulan yang bisa merusak, yaitu kehidupan dan rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau terlindungi, dan juga Tuhan kiranya Engkau pertajam talenta-talenta potensi yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Aku berdoa untuk kecerdasan-kecerdasan, baik itu kecerdasan edukasional. Mereka boleh belajar dan mereka boleh memiliki sebuah nilai-nilai yang baik dalam sekolah mereka. Mereka boleh bertumbuh di antara teman-teman mereka, mereka disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kiranya Tuhan Yesus mereka jadi orang-orang yang diperhitungkan pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang akan memberikan kecerdasan-kecerdasan yang lain di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa untuk leadership, untuk mereka boleh menjadi seorang pemimpin nanti pada waktunya Tuhan Yesus. Kami berkati anak-anak ini, kami percaya Tuhan Yesus rancangan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Lindungi kehidupan mereka, dalam mereka berada di rumah mereka boleh belajar, di luar pun juga mereka boleh bermain dan belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga para orang tua. Tuhan berikanlah hikmat, tuntunlah orang-orang tua di tempat ini Tuhan Yesus untuk dapat membimbing anak-anak mereka menuju kepada Kristus. Serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga seluruh volunteer Rocky yang sudah memberikan waktu, tenaga, ide, kreativitas, dan juga kerelaan hati mereka untuk dapat melayani generasi. Tuhan tambahkan generasi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi saudaraku. Saudara semua sehat? Haleluya. Yang penting sehat. Coba bilang sama sebelahnya, kanan kiri, yang penting sehat. Yang penting sehat. Kalau saudara sehat, saudara kaya. Saudara sehat, saudara cukup. Amin, amin. Ya, gini saudaraku, saya berkewajiban dan memiliki sebuah tugas untuk sebagai gembala di tempat ini, untuk selalu mengingatkan kepada saudara secara reguler, secara berkesinambungan, betapa saudara diberkati. Betapa saudara diberkati. Saudara, saya cuma mau bilang, beberapa dari saudara mungkin berpikir bahwa aku gak diberkati, kehidupanku kok begini, dan lain-lain. Tapi saya berkewajiban untuk mengingatkan kepada saudara secara reguler bahwa Anda lebih diberkati daripada apa yang Anda pikirkan, Anda lebih diberkati daripada apa yang Anda rasakan. Sebab terkadang pemikiran kita ataupun perasaan kita sedang menipu kita, saudaraku. Sedang menipu kita. Alkitab berkata, your heart is deceitful. Hati itu licik, suka menipu. Saudara, kadang-kadang kita suka berpikir bahwa kehidupan kita kenapa begini. Karena saya banyak melihat bahwa kehidupan seseorang itu bisa berubah, saudara. Kehidupan seseorang itu bisa berubah dari satu titik kepada titik yang lain hanya dengan sekejap mata. Dengan begitu cepatnya, saudara. Kemarin, hari Rabu kemarin kami mengalami suatu proses dalam kehidupan keluarga kami, di mana Opa ya yang kita kasihi bersama-sama, dia tiba-tiba hari Rabu pagi itu dia tekanan darahnya sangat tinggi sampai 195, bawahnya juga tinggi, lalu kemudian dia tiba-tiba, saudaraku ini tiba-tiba dia nggak bisa angkat tangannya. Dia nggak bisa angkat tangannya, terus tiba-tiba mulutnya sebelah kanan itu miring sebelah. Dan itu hanya berlangsung, ya puji Tuhan, ini mujizat sekali lagi, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini mujizat di mana dia hanya berlangsung kurang lebih nggak sampai 1 menit. Tangannya nggak bisa diangkat, dia bilang sama dia kesaksian sama saya, Tuhan kenapa saya begini, Tuhan jangan biarkan saya sakit. Dia berdoa, di tengah-tengah serangan itu dia berdoa. Nanti biar dia sekali-sekali dia akan kesaksian di sini, amin. Ya, dia berdoa, dia bilang Tuhan jangan biarkan saya sakit. Dia coba angkat, lalu kemudian akhirnya bisa ngangkat, saudaraku, dan mulutnya bisa kembali normal. Dan itu ternyata, saudaraku, itu adalah serangan stroke awal, serangan stroke ringan.
Serangan stroke ringan tuh ada terjadi di otak, saudara. Ya, terjadi di otak. Jadi pembuluh di otak kita ini betul-betul kecil dan betul-betul banyak, saudara. Dan di salah satu daripada saluran itu ada sebuah penyumbatan yang akhirnya mengakibatkan stroke. Tapi untungnya penyumbatan, saudara bisa bayangkan sebuah pipa gini ya, tiba-tiba tersumbat. Tapi kemudian pas waktu tersumbat dia nggak bisa ngangkat tangan, mulutnya mencong sebelah. Tapi ternyata Tuhan Yesus baik. Tiba-tiba sumbatan itu bisa lepas lagi. Cuman sementara aja, cuman lewat gini tuh, habis itu langsung sumbatannya lepas. Lalu kemudian bisa dia ngangkat lagi, kembali normal. Itu semuanya adalah kuasa Tuhan, saudaraku. Itu mujizat daripada Tuhan. Nah, saya kan tanya sama dokternya, saya ikut di UGD, lalu kemudian dapat ruangan, lalu kemudian Opa dirawat kurang lebih sekitar 3 hari. Ya, dan saat ini sekarang sudah bisa balik ke rumah, puji Tuhan, sudah bisa balik ke rumah. Saya ngobrol sama dokternya, saudaraku. Apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya? Dan saya harus kasih tahu saudara, ya dong? Ya, saudara mau tahu? Ya kan? Kita harus belajar dong gini, karena orang yang rata-rata itu adalah orang yang selalu bisa belajar dari apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Oke, saya sakit, saya belajar. Ya kan? Tapi orang di bawah rata-rata, itu bahkan kalau dia udah mengalami, dia udah tersiksa, dia udah hancur hidupnya, dia gak belajar apa-apa. Itu orang di bawah rata-rata. Tapi orang yang hebat, great people, dia bisa belajar dari orang lain apa yang dialami oleh orang lain sebelum dia mengalaminya diri sendiri. Oke? Nah saya tanya saudaraku, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Ya kan, pertama tekanan darahnya tinggi. Yang kedua saudaraku, setelah dicek ambil darah, itu ternyata darahnya kental. Darahnya kental. Jadi saudara perlu sekali setiap hari itu memenuhi kebutuhan air. Saudara harus minum, kalau dokter menyarankan 3 liter. Tapi saudara lihat-lihat lagi, apakah saudara 3 liter cukup? Ada yang enggak. Ya kan, ada juga yang nggak boleh sampai 3 liter katanya kalau yang ada urusan dengan ginjal ya itu saudara harus perhatikan dengan baik gitu. Tapi kalau darahnya kental saudaraku, itu memiliki sebuah potensi yang lebih besar untuk terkena stroke tadi. Ya kan, dan stroke ini akhirnya adalah suatu penyakit yang perlu saudara berikan waktu dan tenaga ekstra, dan akhirnya mungkin orang-orang di sekitar saudara harus merawat. Betul kan? Orang stroke gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma tiduran. Tangannya gak bisa diangkat, makan juga mesti disuapin. Kadang-kadang untuk membersihkan diri juga perlu bantuan orang lain, saudaraku. Jadi kurangi kolesterol, ya. Kurangi kolesterol apapun yang saudara makan, saudara pikir-pikir. Jadi berhentilah saudaraku, kalau lagi saudara di restoran Padang, saudara tengking-tengking itu kolesterolnya. Padahal di depan saudara ada paru, ada kikil, ada rendang. Lalu kemudian saudara tengking, kolesterol pergi, nggak bisa saudara, tetap. Jadi nanti kalau yang di belakang kita habis ini kita ada fellowship, jadi saudara jangan pulang dulu ya. Di situ memang ada makanan B2 yang sudah disiapkan kelihatannya, kalau nggak salah ya, betul ya. Jadi jangan banyak-banyak gitu aja ya, boleh tapi jangan banyak-banyak ya, gitu saudara. Jadi kurangi kolesterol. Lalu kemudian kalau memang saudara harus ada yang minum obat rutin, minum obat. Ya, itu pengencer darah dan segala macam akhirnya Opa harus makan 3 bulan loh. 3 bulan loh. Tapi kan akhirnya setelah kejadian baru tahu. Nah, saya sebagai gembala di tempat ini saya harus mengingatkan kepada saudara, Anda diberkati lebih daripada apa yang Anda pikirkan. Anda sehat. Anda sehat. Saya melihat banyak orang yang kehidupan musimnya bisa berubah begitu saja oleh karena orang itu sakit, saudaraku. Dia bisa berubah musim kehidupannya dengan begitu saja. Dan saya mengajak kepada saudara semua untuk olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin, ya. Hari Senin ada bulu tangkis, atau memang kalau misalnya ada yang punya ide, Pak ayo jalan pagi Pak. Ya why not, come on. Ayo Pak kita jalan olahraga di taman apa tuh? Taman Ulin ya. Taman Ulin, boleh. Kenapa enggak? Jalan sore, ayo. Bikin saudara bergerak.
bikin saudara sehat. Tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara membutuhkan tubuh Anda cukup sehat untuk saudara bisa menyelesaikan tugas Anda. Halo. Kalau tugas Tuhan dalam hidup Anda, destiny. Anda enggak imbangi dengan tubuh yang sehat. Bagaimana caranya kita nyelesain dong? Nggak bisa dong kita nyelesain. Ya kan? Kita bisa berhenti di tengah jalan, kita bisa drop tugas itu in the middle of nowhere, saudaraku. Dan saya secara khusus saya mengambil waktu beberapa minggu ke depan, saya akan berbicara mengenai stewardship atau pengelolaan. Ini adalah kunci daripada apa yang kita sebut sebagai hidup yang berkelimpahan. Apa yang kita sebut sebagai kita hidup sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Saya akan giring saudara kepada ide ini dulu. Ya. Kenapa? Karena pengelolaan ini adalah inti daripada sebuah hidup yang berkelimpahan. Tidak ada sebuah kehidupan yang berkelimpahan, tidak ada sebuah kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita ketika saudara nggak bisa mengelola dengan baik. Saudara bisa bayangkan nggak? Oke, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah menerima Kristus. Tapi kehidupan saudara di muka bumi ini, saudara kekurangan terus. Saudara nggak bisa mengelola segala sesuatunya. Ketika saudara selamat, tapi saudara di muka bumi ini saudara berantem terus di dalam keluarga saudara. Dengan teman-teman saudara, dengan tetangga saudara ribut terus. Saudara nggak bisa mengelola. Akhirnya ketika saudara tidak bisa mengelola dengan baik, apa yang harus dilakukan? Dari situ kita nggak bisa menunjukkan bahwa kita adalah sebagai sebuah representasi daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi saudaraku, pengelolaan atau stewardship itu adalah sebuah inti daripada hidup yang berkelimpahan. Saudara dan saya diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan untuk berkuasa di bumi ini. Katakan berkuasa. Bukan berkuasa atas sesama manusia. Saudara bukan diciptakan untuk menguasai orang lain. Tapi kita berkuasa atas sumber-sumber daya yang Tuhan sudah taruh di dalam bumi ini. Di sekitar kita. Dengan caranya seperti apa? Kejadian 2 ayat 15. Next slide. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara. Saya ulang-ulang ini terus. Karena saudaraku ini adalah inti daripada pengelolaan. Inti daripada tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Mengusahakan dan memelihara. Saudara ditempatkan. Adam ditempatkan saudaraku di Taman Eden. Itu Adam. Saudara dan saya ditempatkan di Tenggarong, di marketplace, di organisasi, di manapun yang memang saudara ditempatkan, saudara ditugas, diberi tanggung jawab saudara. Dan sebelum saya masuk, Taman Eden itu menunjukkan, bukan cuma sekedar sebuah taman, tapi Taman Eden itu menunjukkan sebuah hubungan yang tidak terputus antara Tuhan dengan manusia. Taman Eden merepresentasikan itu saudaraku. Nah, tugas saudara dan saya itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Katakan mengusahakan dan memelihara. Nah, saya ngerti yang bagian ini. Memelihara. Saya ngerti. Tapi untuk yang mengusahakan, itu saya perlu mengunyah lagi. Memelihara artinya apa saudaraku? Memelihara artinya adalah menjaga kualitasnya tetap sama, betul nggak? Jadi kalau misalnya pohon itu saudaraku pohonnya kita biarin lalu kemudian dahannya makin panjang ya kan. Lalu kita ambil kita gunting sedikit, kita rapikan. Itu mudah ya kan. Itu adalah suatu action ataupun suatu tindakan yang kita lakukan untuk menjaga kualitasnya tetap sama. Kita sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak boleh membiarkan segala sesuatu kualitasnya menurun. Bagaimana Anda membiarkan sesuatu bagaimana Anda bisa melihat bahwa suatu kualitasnya itu menurun ketika segala sesuatu itu akhirnya bisa menjadi sebuah masalah. Contohnya seperti aqua ini, saya selalu ngomong, aqua ini kalau saya udah buka di tempat ini lalu saya diemin, saudaraku, maka kurang lebih 2 minggu lagi itu udah akan gak jadi air layak minum lagi. Betul nggak?
Setelah saya buka lalu saya diemin. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan saudara, kalau Anda diamkan saja, itu akan menurun kualitasnya. Tapi kita enggak, kita diminta untuk mengusahakan dan memelihara. Memelihara menjaga kualitasnya tetap sama, tapi kalau mengusahakan ini beda. Saudara tangkap baik, mengusahakan ini beda. Mengusahakan adalah saudara menambahkan nilai. Mengusahakan adalah saudara meningkatkan kualitas. Mengusahakan adalah saudara menabur sesuatu di dalam hal yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Sehingga dia bukan cuma sama kualitasnya, tapi dia meningkat kualitasnya. Dia bertambah nilainya. Contohnya. Saudara kalau punya suatu sumur cuma keluar air tanah. Air tanah saudara suling, lalu kemudian dia berubah kualitasnya jadi air layak pakai. Itu PDAM. Oke, lalu kemudian dari air PDAM saudara pasangin lagi satu filter lagi yang dimana dia ada tiga filter, dia menjadi air layak minum, saudaraku. Lalu kemudian ketika saudara dari air layak minum, saudara berikan lagi sebuah penambahan nilai lagi, dia menjadi air yang reverse osmosis atau segala macam dan lain-lain. Dia mendapatkan sebuah penambahan nilai. Nah ini namanya mengusahakan. Saudara dipanggil buat itu. Saudara dan saya dipanggil buat itu. Dan message seperti ini akan saya yakin saya akan mempersiapkan kita saudaraku. Untuk kita mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu bukan cuman kita hanya jadi penonton. Katakan kita bukan penonton. Kita bukan penonton. Justru kita adalah orang-orang pengelola. Saudara dan saya adalah pengelola daripada bumi ini. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa Taman Eden itu bukan cuma sekedar taman, tapi Eden itu merepresentasikan sebuah hubungan antara Allah dengan manusia yang tidak terputus. Atau itu berada dalam sebuah hadirat Tuhan, saudaraku. Karena kalau beberapa orang mau jujur di sini, hanya dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya, kita semua baru bisa berfungsi maksimal dan kita berfungsi dengan baik. Di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, emosi kita bisa berfungsi dengan baik. Di dalam hadirat Tuhan, logika kita bisa berfungsi maksimal dan baik. Kreativitas kita, beberapa dari kita, kreativitas kita, saudaraku, hanya bisa berfungsi secara maksimal, berfungsi dengan baik ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Saya kalau mau jujur, banyak daripada ide yang saya jalankan di hari ini, saudaraku, itu adalah ide yang saya dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Di mana saya sadar bahwa Tuhan berserta dengan saya dan saya bersama dengan Dia saat ini. Ide itu mengalir, saudara. Ide itu mengalir. Eden itu merepresentasikan hubungan yang tidak terputus. Saudara berada dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, manusia bisa berfungsi dengan maksimal, berfungsi dengan baik. Nah, tadi tugas kita, saya tetap masih di sini terus. Kata mengusahakan ini menggunakan kata-kata abad. Abad. Ada bahasanya itu kata-katanya adalah abad yang artinya adalah Levitical service unto God. Abad itu adalah Levitical service unto, kayaknya ada deh slide-nya, next coba. Next. Abad itu adalah Levitical service unto God. Bisa dibantu, Will? Kata mengusahakan tuh menggunakan ini. Jadi nanti tolong ikutin ya, Will. Ini kata mengusahakan tuh menggunakan kata ini. Jadi saudara-saudara, kenapa dia menggunakan kata ini? Jadi ketika kita manusia itu sedang menambahkan nilai. Ketika manusia kita sedang mengusahakan sesuatu. Misalnya saudara lagi di kantor. Saudara mendapatkan sebuah tugas. Lalu kemudian saudara memberikan kemampuan saudara menggunakan perencanaan-perencanaan yang memang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Menggunakan hikmat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan di tempat itu. Kantor saudara melihat Anda seorang yang bertanggung jawab. Saya ulang, saudara tangkap baik. Kata-kata abad nih penting karena ini adalah kunci daripada kita sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi. Saudara diberikan tanggung jawab di bumi. Di kantor Anda menjadi jawaban dengan saudara mengusahakan hal tersebut. Saudara limpahkan kreativitas saudara. Saudara keluarkan ide-ide ilahi yang ada Tuhan taruh dalam pikiran saudara. Saudara menjadi jawaban di kantor Anda. Kantor Anda melihat bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab.
Tapi Tuhan yang melihat saudara sedang melakukan hal tersebut, Tuhan melihat saudara sedang menyembah kepada Dia. Ini artinya mengusahakan. Ini artinya mengusahakan. Jadi saudara di kantor memang lagi, oke, aku kerja. Aku bukan cuman sedang menelpon oleh karena aku sedang mau mencari order Tuhan. Misalnya seperti itu. Misalnya saudara adalah seorang marketing misalnya. Aku bukan cuma lagi mau menelpon, sekedar aku mencari order. Bukan cuma mencari untung. Anda menelpon, tapi saudara melakukan itu dengan sepenuh hati saudara mendapatkan hasil yang excellent, saudara akhirnya menjadi jawaban bagi perusahaan tersebut, atau usaha tersebut, atau organisasi tersebut, dimanapun Anda ditempatkan. Tuhan yang melihat saudara melihat Anda sedang melakukan pekerjaan saudara, Tuhan melihatnya sebagai penyembahan Anda. Ini bukan konsep, ini bukan ide, ini kebenaran. Abad mengusahakan, itu Levitical service unto God. Itu seperti orang Lewi, Anda seperti seorang Lewi yang sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang Lewi dia memberikan persembahan berupa hewan, korban. Saudara memberikan persembahan tubuhmu. Ketika saudara menjadi jawaban bagi orang di luar sana. Saudara mendengarkan orang curhat di depan saudara. Dia lagi nangis-nangis. Dia lagi mencurahkan masalahnya. Saudara berada di situ. Saudara menjadi perwakilan Tuhan untuk melayani dia. Saudara sedang menjadi jawaban buat dia. Buat dia, Anda adalah temannya. Buat dia, Anda adalah kuping yang mau mendengarkan. Tapi buat Tuhan yang melihat apa yang Anda lakukan, Dia sedang melihat you are a worshiper. Saudara sedang menyembah kepada Tuhan. Itu yang terjadi saudaraku. Anda sedang menyembah kepada Tuhan ketika saudara sedang mengusahakan, meningkatkan kualitasnya. Dan dunia punya kata yang digunakan saudaraku. Dunia punya satu kata yang digunakan untuk pemeliharaan tadi. Untuk tadi mengusahakan dan memelihara. Dunia punya satu kata. Kata-kata yang digunakan oleh dunia itu adalah manajemen. Manajemen. Manajemen itu salah satu arti daripada manajemen adalah ketika Anda melakukan sesuatu bukan melalui Anda sendiri. Do things through other people. Manajemen artinya adalah ketika Anda melakukan sesuatu melalui orang lain. Oke. Nah, saya sekarang mau kasih tahu definisi daripada kingdom management. Definisi daripada manajemen kerajaan Allah. Manajemen kerajaan Allah itu adalah ketika Tuhan melakukan kehendaknya melalui kehidupan Anda. Itu kingdom management. Itu manajemen kerajaan sorga. Manajemen yang kita lakukan di bumi ini, saudaraku, mereka berlomba-lomba untuk mempelajari apa itu ilmu untuk manage, apa itu ilmu untuk memelihara, saudaraku. Tapi dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi jangan bilang bahwa mengelola ataupun manajemen yang digunakan di dunia ini, itu tidak alkitabiah. Manajemen atau pengelolaan saudaraku atau mengusahakan dan memelihara itu adalah bagian daripada tujuan Tuhan untuk Anda dan saya. Bagian daripada tujuan Tuhan untuk saudara dan saya, yaitu mengusahakan dan memelihara saudaraku. Saya tahu tema daripada Rock Ministry lagi berbicara mengenai family, mengenai keluarga. Influencer as my family. Tapi Tuhan mengarahkan saya untuk mengambil waktu secara khusus untuk berbicara mengenai pengelolaan di beberapa minggu ke depan ini. Saya yakin ini akan menguntungkan untuk ministry ini. Saya yakin apa yang Tuhan ingin kita katakan kepada kita semua, kita akan bisa lakukan. Dan kalau misalnya di tengah-tengah pemberitaan firman hari ini mengenai pengelolaan, Tuhan ingatkan tentang keluarga Anda, lakukan. Berarti ada yang perlu Anda kelola di rumah tangga saudara, di generasi anak-anak Anda, di rumah Anda, dan lain-lainnya. Kalau ada Tuhan ingatkan ketika pemberitaan firman Tuhan ini, diingatkan yaitu di usaha Anda, dalam karir Anda, dalam pekerjaan Anda, lakukan. Sebab firman Tuhan itu ketika ditaburkan saudara, impresi yang ada di dalam pikiran orang-orang masing-masing itu berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan saudara. Amin. Tergantung kepada kebutuhan saudara.
Tapi ketika saudara mendapatkan hal itu, saudara lakukan. Sebab ketika firman Tuhan itu tidak saudara biarkan untuk menembus hati saudara, ya, ketika ada firman Tuhan yang ditabur, lalu kemudian saudara nggak biarkan untuk menembus hati saudara, itu berarti terjadi suatu namanya area kegelapan. Area kegelapan. Dan saya mau kasih tahu, iblis itu beroperasi di area itu. Iblis selalu beroperasi di area kegelapan, saudaraku. Dan ketika ada firman Tuhan yang tidak bisa menembus di dalam salah satu area kehidupan saudara, maka di situ kemungkinan besar adalah area pergumulan terbesar di dalam kehidupan Anda. Ketika kalau misalnya sampai ada di dalam rumah tangga, firman Tuhan tidak bisa menembus di area itu, saudara, kita bisa berada dalam sebuah pergumulan di dalam rumah tangga kita. Ataupun dalam area finansial, firman Tuhan gak bisa masuk di dalam area tersebut, kita bisa bergumul di situ. Jadi kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu di area manapun di dalam kehidupan saudara, berarti ada pengelolaan yang harus Anda pertimbangkan kembali di area situ. Yang mengerti katakan amin. Jadi series tentang pengelolaan ini. Saya memulai sebuah series yang baru dalam beberapa minggu ke depan. Saya beri judul series ini adalah Firefighters atau pemadam kebakaran. Saudara pasti tahu. Pemadam kebakaran itu adalah salah satu pihak ataupun orang-orang yang bertugas untuk apa, saudaraku? Tugasnya untuk memadamkan kebakaran, betul kan? Untuk memadamkan sebuah kebakaran, ya, memadamkan sebuah emergensi, yaitu sebuah api yang sedang menghabisi satu properti, bangunan ataupun lahan. Saudara, penyebab daripada kebakaran itu apa sih? Penyebabnya macam-macam kan? Bisa terjadi gara-gara konslet, ya kan? Bisa terjadi gara-gara panas yang terlalu terik, betul kan? Ya kan? Sampai kemarin saya juga dengar ada satu kondisi di mana satu kebakaran yang cukup quote and quote agak aneh kejadiannya. Karena apa? Karena tetangga sebelahnya lagi mabok-mabokan, saudaraku. Lalu kemudian dia lupa matiin rokok, ya kan? Terus habis itu terjadi kebakaran. Iya kan? Itu terjadi kebakaran dan itu terjadi. Dan kebakaran itu bisa terjadi di mana saja, bukan oleh karena salahnya orang yang punya rumah, bukan karena salahnya orang yang punya lahan, tapi bisa jadi oleh karena salah orang lain. Dan pemadam kebakaran selain tugasnya adalah untuk saudaraku untuk memadamkan api, tapi tugasnya adalah untuk mencegah kebakaran itu meluas ke area-area lainnya. Mencegah kerugiannya meluas ke area-area lainnya. Yang mengerti katakan amin. Oke, sampai sini sudah setuju. Nah saudara, sama seperti kebakaran bisa terjadi di rumah di luar sana, kebakaran bisa terjadi di lahan, kebakaran yang sama itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kebakaran-kebakaran yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini adalah untuk Anda yang cukup jujur, yang bisa bilang bahwa oke Pak, ada kebakaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kebakaran itu apa sih? Kebakaran itu adalah definisinya seperti ini kira-kira. Kebakaran yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah sebuah situasi kritis yang tiba-tiba terjadi, kata kuncinya di situ. Dalam salah satu area hidup saudara yang membutuhkan penanganan segera yang jikalau tidak ditangani akan merusak kehidupan saudara, berpotensi merusak tujuan Tuhan dalam kehidupanmu dan merusak kehidupan orang lain. Saudaraku, ada kebakaran-kebakaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa jadi yang merusak orang lain ini bukan berarti cuma merusak teman Anda, merusak komunitas saudara, tapi bisa jadi merusak anak Anda. Bisa jadi merusak pasangan saudara dan lain-lain saudaraku. Ya, nah saudara, beberapa kebakaran yang terjadi di dalam kehidupan kita, beberapa situasi kritis yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dia bisa membuat sebuah kelumpuhan di dalam kehidupan seseorang. Beberapa kebakaran itu mengakibatkan orang itu bisa panas sebentar dengan Tuhan, lalu kemudian dia hilang sama sekali dari Tuhan. Bahkan dia bisa bilang, udah saya gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, saya gak usah ke gereja lagi dan lain-lain. Itu awalnya itu dari kebakaran itu. Saya gak bisa jelaskan kebakaran yang terjadi dalam kehidupan saudara itu seperti apa.
Karena kebakaran dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Betul nggak? Ada pemicu-pemicu yang mengakibatkan sebuah kebakaran di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya kita harus apa? Harus kita sendiri yang padamkan. Atau akhirnya kita bisa jadi kita sedang merepotkan orang lain untuk memadamkan hal tersebut. Nah pertanyaannya sekarang. Kalau terjadi kebakaran di dalam kehidupan saudara dan saya, siapa yang harus memadamkan? Saya mau tanya. Siapa yang harus memadamkan? Ya? Ada kedengeran suara tapi samar-samar? Kayaknya ragu-ragu mau ngomong, takut nanti ditagih. Saya sendiri itu adalah jawaban yang sangat bagus karena itu adalah jawaban orang dewasa. Haleluya. Itu adalah jawaban orang dewasa, saudaraku. Dan orang dewasa dia bisa lihat apa yang sedang terbakar di dalam hidup saya. Di area mana saya sedang terbakar. Di area mana terjadi situasi kritis yang datang dengan tiba-tiba. Yang penanganannya harus sekarang. Yang kalau nggak saya tangani akan merusak kehidupan saya. Yang kalau saya nggak tangani akan merusak tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan membuat saya tenggelam. Hanya orang yang dewasa yang bisa untuk melihat dirinya. Dan mau untuk melihat. Di mana saya sedang kebakaran. Nah tapi sayangnya saudaraku, sayangnya dalam banyak kesempatan yang saya lihat dan banyak hal yang saya lihat. Di mana terjadi kebakaran dalam kehidupan seseorang. Yang menyelesaikan itu bukan diri sendiri. Halo, yang menyelesaikan itu adalah orang lain. Dalam banyak kesempatan, tapi bukan di Rok Tenggarong. Haleluya, bukan di Rok Tenggarong. Nah saya berdoa hari ini sebagai pembukaan. Ini akan membuat saudara gelisah untuk melihat di dalam kehidupan saudara. Ini sebagai cermin. Dikatakan firman Tuhan itu seperti cermin. So kita bercermin saudaraku. Di cermin ini saudara bisa diingatkan tentang keluarga tadi. Tentang studi saudara. Tentang pernikahan Anda. Tentang rumah tangga saudara, anak saudara, dan lain-lain. Biarkan cermin itu yang akan memberikan hikmatnya kepada saudara. Ketika saudara sedang bercermin ini, saudara bisa lihat, saudara bisa gelisah. Oh ternyata ada sesuatu yang kebakaran dalam beberapa area kehidupan saya. Karena saudara, kalau saudara nggak tahu bahwa ada suatu kebakaran dalam kehidupan saudara yang sedang terjadi, gimana Anda mau padamkan? Saudara nggak bakal mungkin bisa mencegah apa yang tidak Anda sadari. Anda nggak mungkin bisa sembuh dari sesuatu yang Anda tidak anggap sebagai suatu kesakitan. Saudara tidak akan bisa memperbaiki sesuatu yang tidak Anda anggap sebagai sebuah kerusakan. Halo, Anda nggak menganggap itu sebagai sebuah kerusakan, Anda nggak akan bisa pernah memperbaiki. Saudara nggak bisa memadamkan sesuatu yang Anda tidak tahu sedang terbakar. Tapi kalau misalnya kita sedang mengalami suatu situasi yang seperti ini, saya nggak tahu nih. Saya percaya Roh Kudus sedang ingatkan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Situasi-situasi seperti ini. Saya dari mimbar ini saya dengan jujur bilang banyak kebakaran yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya jalani bersama dengan Kristus. Banyak kebakaran dalam kehidupan saya. Tapi saya jalani bersama dengan Kristus. Jadi saudara nggak sendirian. Haleluya. Cuman kalau kita udah diingatkan ini, kita udah diingatkan, oh banyak situasi-situasi kritis nih yang tiba-tiba menyayat hati saya. Nah, kita bisa memadamkan hal tersebut atau kita bisa membuat sistem yang membuat sebuah pencegahan atau pemadaman yang otomatis. Ketika terjadi kebakaran dalam kehidupan kita, kita bisa membuat sebuah sistem untuk ada pemadaman yang otomatis di dalam kehidupan kita. Saya waktu lagi kemarin, kita lagi mengurus PBG gereja, saudaraku. Waktu mengurus PBG gereja kemarin, itu ditanya sama orang yang mengurus izin. Pak, kalau terjadi kebakaran gimana Pak? Nah itu pertanyaan bagus, saya bilang. Itu pertanyaan bagus. Kita kan boleh beriman kan? Oh tidak mungkin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita berdoa di sini tidak mungkin ada kebakaran. Gak bisa begitu saudara. Gak bisa begitu, kita napak di bumi. Dia nanya, Pak kalau ada kebakaran gimana? Oh baik. Apa yang Anda sarankan? Mereka minta kita untuk bikin satu sistem di depan. Di mana itu nanti akan ada alatnya di sini ditempel. Ya kan? Lalu kemudian ketika sampai ada kebakaran, kebakarannya mungkin baru berupa asap saudaraku. Baru berupa asap, asapnya nyampe di alat itu langsung kemudian tiba-tiba gitu terus habis itu keluar airnya.
Itu sebuah sistem yang bisa memadamkan secara otomatis. Maksud saya seperti itu. Maksud saya seperti itu. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita nggak bisa menyangkal bahwa ada kebakaran-kebakaran yang bisa terjadi di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam lain-lain. Saudara isi sendiri. Dan yang saya bilang tadi adalah sebuah sistem tadi. Oh, tiba-tiba ada asap lalu tiba-tiba keluar air untuk memadamkan. Asal jangan ada yang di situ lagi masak Indomie, mungkin tiba-tiba asapnya naik terus habis itu langsung ini. Ya, itu pasti ada sebuah sistem yang memang menjadi sebuah pemicu akhirnya dipadamkan ininya. Nah, saudara perhatikan baik temanya. Coba balik ke gambar tadi, gambar-gambar firefighters tadi. Nah ini, saudara perhatikan baik temanya. Saya bilang pemadam kebakaran, bukan pemadam api. Api itu direpresentasikan sebagai Roh Kudus. Api itu direpresentasikan sebagai kehadiran Allah di suatu tempat. Saudara membutuhkan api. Saudara membutuhkan Roh Kudus. Saudara membutuhkan hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya nggak bilang padamkan hal itu. Jangan padamkan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Amin. Justru saudara jangan sampai kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, saudara padamkan roh. Saudara langsung bilang, ntar dulu. Itu kan urusan gereja. Kalau ini kan saya lagi ada di marketplace, nanti dulu. Yang penting saya hajar dulu, ntar dulu. Ya kan? Gak bisa. Saudaraku marketplace dan rohani saudara, itu menyatu menjadi satu. Saudara adalah pribadi yang utuh, katakan utuh. Saudara pribadi yang utuh. Saudara nggak ada dua identitas. Di gereja begini, di luar begini. Nggak ada. Jadi saya bukan bilang sebagai pemadam api. Tapi kita lagi ngomong sebagai pemadam kebakaran. Tadi saya sudah sampaikan apa sih definisi daripada kebakaran. Jadi kita harus menghentikan kerusakan. Disitulah ketika kita menjadi penghenti kerusakan, penghenti kebakaran, kita mematikan kebakaran itu lalu kita mulai memikirkan, habis kebakaran gitu ya terus kita memikirkan, oke, sistem apa yang saya harus buat untuk supaya tidak terjadi kebakaran lagi di depan, atau kalau sampai terjadi kebakaran itu berlangsung dalam durasi yang lebih singkat, ada beberapa kebakaran-kebakaran dalam kehidupan seseorang yang memakan 2 tahun waktu mereka. Mereka gak bisa sembuh dari kebakarannya. Ada yang makan sampai 5 tahun waktu mereka. Ada yang makan bahkan sampai 10 tahun waktu mereka. Ada beberapa kebakaran, contohnya rasa dendam saudaraku. Sampai akhirnya orangnya udah mati aja saudaraku, dia masih dendam. Iya, orangnya sudah gak ada padahal. Dia masih dendam, tapi kebakarannya masih ada. So, kita bisa membuat sebuah sistem, tadi slide yang tadi, next slide dulu. Saya mau kita semua pegang statement ini selama series ini beberapa waktu ke depan. Nanti dari mimbar ini juga akan berbicara mengenai pengelolaan kepada saudara. Dari mimbar ini beberapa minggu ke depan, beberapa waktu ke depan akan berbicara mengenai pengelolaan kepada saudara. Karena tidak ada orang yang berdampak kalau misalnya dia tidak bisa mengelola dengan baik. Statement ini kita mau pegang selama series ini. As you grow into your destiny, into God's destiny. Ketika saudara bertumbuh menuju kepada destiny-nya Tuhan di dalam kehidupan saudara, menuju kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara, ketahuilah, tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara itu bukan saudara dapatkan, bukan saudara capai. Tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara itu bukan saudara raih, bukan itu. Tapi saudara menemukan tujuan Tuhan itu. Jadi ada dua waktu yang paling krusial dalam kehidupan seseorang. Ketika seorang itu lahir dan waktu ketika seseorang itu menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan dia. Itu ada 2 waktu yang krusial. Jadi ketika kita bertumbuh menuju tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita mencapai tujuan Tuhan dengan cara kita bertumbuh. Saudaraku, kita bertumbuh baru kita bisa sampai tujuan Tuhan. Nah, ketika kita bertumbuh menuju tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, you will only fall into the level of your system. Ini yang saya mau saudara tangkap dan saudara bawa, saudara kantongin, saudara baca terus di rumah, saudara jadi tambah berhikmat. You will only fall into the level of your system. Saudara hanya akan terjatuh ke dalam sebuah level sistem yang saudara pegang. Saudara nggak akan pernah terjatuh lebih daripada level yang Anda
sudah tetapkan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara dan saya itu ditetapkan sebagai pengusaha dan pengelola. Kita mengusahakan dan mengelola, saudaraku. Makanya saya kalau dengar orang Kristen itu suka ngomong seperti ini, ya mindsetnya itu adalah mengalir saja. Nanti tunggu Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Saya percaya, yes saya percaya Tuhan kasih yang terbaik buat kita, saudaraku. Tapi apakah yang Tuhan kasih buat kita nggak bisa kita buat jadi lebih baik lagi? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena Tuhan nyuruh kita untuk mengusahakan dan memelihara. Saudara bisa bayangkan sebuah taman yang begitu indah, Eden. Apalagi yang mesti ditingkatkan kualitasnya. Tapi Tuhan percaya kok kepada Adam. Sama juga kepada saudara dan saya. Dia percaya loh. Dia berikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia berikan sesuatu dalam kehidupan kita. Itu kita bisa untuk tingkatkan kualitasnya, saudaraku. Jadi saya nggak bisa terima kalau misalnya sampai seseorang itu bergerak di dalam sebuah pemikiran yang pasif. Tunggu Tuhan yang bergerak, saya mengalir saja tunggu Tuhan. Itu kelihatannya rohani, saudaraku, tapi salah. Itu kelihatannya rohani tapi salah. Tuhan percaya kepada saudara, Tuhan minta saudara untuk mengusahakan dan memelihara, mengelola, dan ada potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupanmu, di dalam musim ini untuk dikeluarkan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Apapun musim kehidupan saudara, selalu ada kesempatan. Saya ulang sekali lagi. Apapun musim kehidupan saudara selalu ada kesempatan. Seberapa besar pun masalahmu pasti ada expire date-nya. Saya ulang sekali lagi ya, saudara tangkap baik. Seberapa besar masalahmu selalu ada expire date-nya. Selalu ada tanggal kadaluarsanya daripada masalah itu. Saudara cukup berjalan cukup lama sampai Tuhan bilang, masalahmu sudah mencapai tanggal kadaluarsanya. Tapi saudaraku, jangan pernah mau keluar daripada suatu masalah, suatu badai tanpa Anda membawa sesuatu yang berharga dari situ. Ada pelajaran di situ yang saudara harus ambil. Ada berkat Tuhan di dalam semua musim. Di dalam semua musim selalu ada yang diuntungkan. Hujan deras contohnya. Hujan deras bagi beberapa orang itu menyebalkan sekali. Untuk orang-orang yang ke gereja, apalagi lihat genangan air di Tenggarong, mungkin tuh kayak laut yang mesti diseberangi, saudaraku. Ya kan, minggu pagi tuh kenapa juga hujan terus ya, saya juga. Setiap minggu ada hujan selalu, saudara. Itu yang untuk menguji kita lah. Ya. Tapi saudara ini jemaat anti badai, haleluya. Saudara jemaat anti badai. Tepuk tangan dong buat Tuhan dong, ya kan. Saudara jemaat anti badai. Hujan deras untuk beberapa orang yang bekerja, waduh Pak ini sebuah kerepotan. Saya akhirnya mesti pakai jas hujan dan lain-lain. Saya harus mengelola lebih. Harus ada tenaga yang saya keluarkan lebih. Tapi saudara bayangkan, hujan deras untuk orang yang jualan payung, ini berkat. Ya kan? Hujan deras itu tukang bakso paling suka. Kalau misalnya sampai ada hujan, baksonya laris saudara. Ya kan, baksonya laris. Nah, setiap musim selalu ada yang diuntungkan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa bukan saudara yang diuntungkan? Saudara pengelola kok. Saudara orang yang memelihara kok. Nah, kalau saudara berjalan dalam frekuensi ini, saya berjalan dalam pengenalan akan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan, saya akan menambahkan nilai dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Saya akan meningkatkan kualitas dalam segala sesuatu yang akan saya lakukan. Apapun, saudara tangkap ini, apapun yang sampai di tangan saya, ketika keluar dari tangan saya, kualitasnya tidak akan sama. Saya ulang sekali lagi, saudara belum nangkep. Apapun yang sampai di tangan saya, apapun yang sampai dalam kehidupan saya, bersama dengan Tuhan saya akan tingkatkan kualitasnya dan keluar dari tangan saya tidak akan sama. Dan ketika saudara berada dalam sebuah frekuensi itu saudaraku, saudara akan sedang berjalan di sini. Saudara sedang bertumbuh. Grow, you are growing. Saudara sedang bertumbuh. Dan tujuan Tuhan itu semakin termanifestasikan dalam kehidupan saudara. Di saat yang sama saudara sedang membuat apa? Di saat yang sama, saudara Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan saudara untuk membuat sebuah pemadam kebakaran seperti tadi yang saya bilang. Tiba-tiba ada api, lalu kemudian bisa tiba-tiba dia keluar air. Dia memadamkan. Itu adalah sebuah sistem, itu maksud saya sebuah sistem. Sistem yang saya maksud itu adalah sebuah jaring pengaman. Next slide, gambarnya Will.
Nih jaring pengaman kayak gini. Saudara hanya akan jatuh tidak lebih daripada sistem yang saudara taruh dalam kehidupan saudara. Sistem kerajaan Allah ada di sini. Kalau saudara bilang mengampuni Pak, 70 kali 7 itu adalah sistem saya ya, saudara nggak akan terjatuh lebih daripada itu. Halo. Kalau saudara taruh di dalam keluarga bahwa saya sebagai suami, saya sebagai sumber, saya sebagai bapak, saya akan mengasihi istri saya akan mengasihi istri saya tanpa syarat. Sebagai istri, saya akan menghormati suami saya tanpa syarat. Itu adalah sistem saudara dan saudara ambil. Saudara diperlakukan tidak baik pun, saudara tidak akan jatuh lebih dari sistem ini. Tidak akan terjadi kebakaran dalam kehidupan saudara. Saudara nggak akan meradang seperti itu. Saudara bisa tangkap maksud saya? Ya, maksud saya sistem itu adalah kalau saudara melihat dunia ini, melihat bumi ini dengan kacamata salah atau benar, itu sistem Anda akan tersiksa. Oh orang itu salah, oh orang itu benar. Yang benar bisa jadi salah lalu kemudian saudara akan cut off dia. Dia nggak berarti lagi karena dia udah melakukan sesuatu yang salah. Karena kacamata saudara adalah salah dan benar. Ketika saudara mulai ganti kacamata saudara, sistem Anda ganti. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara ganti kacamatanya. Saudara ganti menjadi berguna atau tidak. Saudara akan beda. Saudara punya sistem jaring pengaman beda. Ini berguna atau tidak buat saya? Mungkin ini berguna untuk musim hal ini, nanti musim berikutnya mungkin gak berguna lagi. Saudara gak lakukan. Halo? Iya kan? Itu adalah sistem saudaraku. Kalau sistem dalam kehidupan saudara, untung apa enggak buat saya kalau saya lakukan ini? Dulu saya punya sistem namanya USA. Dulu. USA itu artinya adalah singkatannya, untung saya apa? Untung saya apa? Itu sistem saya. Tapi sekarang kita mengejar dampak kerajaan Allah. Kita mengejar manajemen kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan kita. Lah, kalau misalnya kita sistemnya itu adalah untung saya apa lah. Kemudian kalau misalnya ada suatu kejadian yang tidak menguntungkan saya, kita bisa jatuh. Saya bisa jatuh di bawah hal itu, terjadi kebakaran dalam kehidupan saya. Kalau misalnya sistem kehidupan kita itu proaktif atau reaktif saudaraku. Proaktif saudara tahu ya? Saudara tahu proaktif? Proaktif atau reaktif? Reaktif kira-kira seperti ini. Kalau misalnya terjadi kemalingan, ya. Kalau misalnya terjadi kemalingan, saudara mulai berpikir, oke kita pasang CCTV. Tapi gara-gara kemalingan, itu reaktif artinya. Saudara bereaksi artinya gitu. Oke, saudara bereaksi. Tapi pas waktu lagi suasananya lagi bagus, lagi nggak ada yang kemalingan, nggak ada yang kehilangan, saudara tiba-tiba pasang CCTV, ceklek. Untuk apa? Untuk mencegah. Itu proaktif. Itu proaktif. Sebuah kehidupan yang proaktif. Saudaraku. Kalau sistem mindset di dalam kehidupan kita itu berkelimpahan atau berkekurangan. Kalau berkelimpahan kita bisa merasakan cukup dalam kehidupan kita dan makanya kita akan memberikan kepada orang lain. Tapi kalau berkekurangan semuanya harus saya, perhatian untuk saya, semua yang ada di sekitar saya itu tersedia untuk saya. Akhirnya itu mindset yang kita pakai. Kalau misal kita pakai itu, sistem kita itu kita jatuh di bawah itu, kita akan mengalami kebakaran. Sistem motivasi di dalam kehidupan kita saudaraku, kita melayani atau dilayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah sistem kehidupan kita apa? Apakah kita harus terus-menerus dilayani? Halo? Apakah kita sistem kehidupan kita melayani? Saya undang kita untuk melayani. Kita harus serupa seperti Kristus, amin. Di dalam keluargamu juga. Di dalam pekerjaanmu juga ketika Anda melayani, Anda sedang menyembah kepada Tuhan. Melalui pekerjaanmu, melalui pelayananmu. Nah, saudara, kalau saudara mau lihat seseorang itu serupa seperti Kristus atau tidak. Mau serupa seperti Kristus atau tidak. Lihat dari pelayanannya. Lihat daripada bagaimana dia mau melayani atau tidak. Karena Kristus mau melayani kok. Saya undang saudara. Ayo mari yang belum melayani. Beri diri saudara untuk melayani. Karena itu adalah kesempatan Anda untuk serupa seperti Kristus. Tadi Kristus datang untuk melayani. Nggak ada melayani bukan cuma di mimbar ini doang saudara. Bukan. Saudara bisa melayani dimanapun. Ayo kita buka sesuatu yang baru. Rumah sakit belum ada yang datengin. Belum ada yang doain orang rumah sakit. Pelayanan doa yang menopang ministry ini. Belum ada orang yang secara spesial khusus. Terus orang-orang yang datengin ke orang-orang yang tua. Orang-orang
Anak muda lagi banyak banyak membutuhkan support dan dukungan. Ayo kita sama-sama melayani. Para pria, halo, para sumber, mari melayani yang belum melayani. Kalau mau seperti Kristus, Kristus melayani bukan dilayani, saudara. Mari kita sama-sama melayani. Mindset saudara apa? Mindset sistem motivasi kita dalam kehidupan kita, apakah kita menghindari sesuatu atau menuju kepada sesuatu? Maksudnya kita mau bekerja karena kita menghindari kemiskinan atau kita menuju kepada kelimpahan dalam kehidupan kita. Kalau saudara bekerja hanya untuk menghindari miskin, kita berolahraga gara-gara menghindari sakit, saudara bisa terjatuh pada saat misalnya saudara hanya berolahraga untuk menghindari sakit. Pada waktu lagi itu motivasimu gak cukup kuat untuk menjaga Anda konstan. Menjaga kehidupan saudara menjadi sebuah sistem yang cukup kuat untuk menopang saudara. Akhirnya apa? Kalau pas lagi hujan dikit, gak jadi olahraga. Saudaraku, saya cuma mau ngasih tahu sama saudara. Kalau saudara nanti ketemu saya di dekat rumah saya pagi-pagi, saya tuh kalau hujan, saya masih pakai payung saudaraku. Saya jalan kaki 1 jam setiap hari. Saya bisa buktikan kepada saudara. Karena iPhone saya merekam semuanya. Iya. Selain Tuhan tahu, iPhone saya juga merekam. Berapa langkah yang saya lakukan setiap hari. Iya 7.000 kurang lebih, sekitar segitu. Jadi dalam arti gini, kalau saudara motivasinya adalah untuk menghindari sesuatu, saya takut sakit Pak, makanya saya olahraga. Ya udah, akhirnya nanti kalau ada suatu tantangan sedikit, saudara bisa hilang daripada komitmen saudara. Saya terlalu percaya saudaraku bahwa ada beberapa tempat, ada beberapa musim, ada beberapa kesempatan strategis yang daripada Tuhan yang Anda nggak bisa dapatkan dengan mindset yang lama. Walaupun Anda berusaha. Anda nggak bisa dapatkan dengan mindset yang lama. Tapi, coba next slide. Nih, saudara tangkap baik. Saya akan banyak kasih kata-kata untuk saudara bawa pulang dan bukan cuma saudara renungin. Tadi yang pertama adalah ketika saudara bertumbuh kepada destiny-nya Tuhan di dalam kehidupan saudara, Anda hanya akan jatuh ke dalam sebuah sistem yang sedang berlaku di dalam kehidupan Anda. Yang ini, ketika saudara sedang bertumbuh bersama dengan Tuhan, partisipasi Anda, saya ulang sekali lagi, partisipasi Anda itu terkadang bukan cuma melakukan sesuatu. Partisipasi Anda bukan cuma melakukan sesuatu, tapi partisipasi yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara adalah menjadi seseorang. Saya ulang sekali lagi, banyak yang mungkin yang belum nangkep. Partisipasi yang terkadang dalam kehidupan kita, yang Tuhan minta bukan melakukan sesuatu, tapi menjadi seseorang. Seperti seorang Abraham di dalam Abram, saudaraku. Seperti seorang Paulus di dalam Saulus. Saudaraku, orang yang gak mengelola dengan baik, hidupnya akan selalu mengalami kebakaran dalam kehidupannya. Skalanya bisa besar, bisa kecil, saudaraku. Nah, saya pasti ngambil lebih lama waktu, ya. Saya pasti ngambil lebih lama. By the way juga di luar masih hujan kan, saudaraku ya. Jadi karena ini adalah awal daripada seri, saya sengaja mengambil lebih lama. Saudara, tangkap baik ini. Bayangin untuk saudara semua yang bilang mau jujur. Oke Pak, banyak kebakaran dalam kehidupan saya. Bayangin kalau tidak ada kebakaran yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara bisa bayangin waktunya yang saudara gunakan untuk merengek, mengasihani diri sendiri. Untuk saudara akhirnya tidak produktif. Waktu yang sama saudara bisa gunakan untuk mencari Tuhan. Waktu yang sama saudara bisa mencari kehendak Bapa. Sebab Kristus juga, Tuhan itu adalah a man of priority. Tuhan Yesus adalah orang yang bergerak dalam prioritas. Iya. Tuhan prioritasnya apa saudaraku? Tuhan Yesus prioritasnya di bumi, ya, itu adalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Amin. Menyelamatkan orang berdosa kan. Jadi ketika dia melihat Zakheus saudaraku, dia bilang itu prioritas saya. Dia langsung bilang, saya mau makan sama kamu. Lalu kemudian terjadi pertobatan. Prioritas. Tuhan Yesus berjalan dalam prioritas. Karena ketika saudara berjalan dalam prioritas, saudara menghemat waktu. Saudara menghemat tenaga. Rancangan Tuhan terlaksana, termanifestasikan melalui kehidupan saudara. Kehendak Bapa terjadi melalui hidup saudara. Manajemen kerajaan Allah. Ketika saudara melakukan sesuatu itu, ketika berada dalam frekuensi itu, saudara bukan sedang cuman menabur tindakan. Tindakan demi tindakan yang saudara tabur.
kehendak Bapa demi kehendak Bapa yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Mungkin satu, mungkin sakit. Mungkin saudara tidak mampu, tapi saudara lakukan bersama dengan Tuhan. Once, pada suatu titik, saudara sadar, saya ini pribadi yang berbeda loh sekarang. Saya ini bukan orang yang sama dengan waktu saya dulu lagi. Saya bukan entitas yang sama. Bahkan mungkin saya udah gak kenal dengan diri saya sendiri. Salah satu saudaraku, salah satu definisi daripada bertumbuh. Salah satu definisi daripada bertumbuh adalah saudara bisa tidak setuju dengan diri Anda atau pemikiran Anda yang dulu. Saya ulang. Salah satu definisi daripada bertumbuh yaitu Anda bisa tidak setuju atau berperang saudaraku dengan pemikiran Anda yang dulu. Yang dulu mungkin saudara pegang, mungkin saudara memiliki sebuah keyakinan. Saudara saat ini saudara berperang dengan itu. Itu salah satu definisi daripada saudara sedang bertumbuh. Saudara bukan cuma melakukan sesuatu tapi saudara menjadi seseorang. Kalau tidak banyak kebakaran di dalam kehidupan saudara nggak repot. Amin. Teman-teman saudara nggak repot. Gembala saudara juga nggak repot. Haleluya. Iya dong. Ya, karena saya bertanggung jawab dalam hal tersebut. Untuk memberikan bukan cuma informasi. Tapi menyampaikan hikmat Tuhan ini untuk saudara mulai berjalan di dalamnya. Karena beberapa orang gak ngerti kalau ada kebakaran dalam hidupnya kok. Orang yang gak ngerti bahwa dirinya perlu ditolong, dia gak bakal pernah bisa ditolong. Orang yang gak tahu bahwa ada masalah dalam kehidupan, dia gak bisa menyelesaikan masalah. Dan satu penyebab utamanya saudaraku, karena seseorang itu tidak memiliki prioritas. Next slide. Saya dengan cepat. Next slide. Saya akan lanjutkan ini di minggu depan. Next slide, Bill. Prioritas. Nah ini, sebelumnya. Saya berikan banyak definisi daripada prioritas. Tapi saya mau berikan saudara apa arti prioritas dalam kerajaan Allah. Arti prioritas dalam kerajaan Allah adalah apa yang Tuhan mau Anda lakukan terlebih dahulu dan Anda setuju. Kira-kira seperti itu. Apa yang Tuhan mau Anda lakukan terlebih dahulu dan Anda setuju. Kalau Anda nggak setuju juga percuma. Jadi prioritas kerajaan Allah adalah apa yang Tuhan mau Anda lakukan terlebih dahulu dan Anda setuju. Dikatakan di Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu saudaraku. Dahulu itu artinya first, proton. Saudaraku, ketika saudara mencari sesuatu yang menjadi prioritas Tuhan yaitu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Ketika saudara setuju, kata kuncinya saudara harus setuju. Kalau saudara nggak setuju, nggak akan ada yang terjadi apa-apa dalam kehidupan saudara. Dan semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Dan banyak orang salah mencari. Mereka mencari apa yang seharusnya bisa datang sendiri di dalam kehidupan saudara. Yaitu yang tadi yang mau ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Dia cari itu. Akhirnya dia menyampingkan sesuatu yang prioritas. Nah ini yang saya mau, ini yang akhirnya orang-orang yang banyak kebakaran di dalam kehidupannya. Itu dia lupa prioritas. Katakan saya harus tahu prioritas. Kalau saudara tahu di bank yang namanya prioritas saudaraku, dia dikasih duluan, betul nggak? Dia nggak perlu ikut antrian. Sesuatu yang prioritas itu selalu diberikan sebuah hal yang khusus. Nah, saudaraku, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara untuk Anda lakukan terlebih dahulu dan saudara menyetujuinya. Ketika saudara menyetujuinya, maka mata saudara, panca indera saudara, perasaan, kehendak saudara, keinginan saudara, itu bergerak mewujudkan prioritasnya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Choices reveal priority. Pilihan kehidupan saudara akan menunjukkan prioritas kehidupan saudara. Apa yang saudara putuskan di dalam kehidupan saudara akan menunjukkan prioritas Anda. Seperti Samson dan Delila, itu menunjukkan sebuah prioritas urutan yang salah. Tuhan punya prioritas dalam kehidupan Samson. Simpson atau Samson ya, Samson lah ya. Simpson kan grup band, Samson ya. Samson itu dia memiliki sebuah prioritas. Prioritasnya apa? Dia harus menghancurkan bangsa Filistin. Tapi dia nggak setuju. Nah bedanya adalah Anda setuju atau enggak?
Anda setuju atau enggak dengan prioritas Tuhan? Kalau saudara setuju, selesai urusannya. Kalau saudara mendapatkan kehendak Bapa di dalam kehidupan saudara, Anda setuju, you agree, you lakukan. Saudara sudah melangkah di dalam apa yang disebut sebagai perjalanan kepada destiny Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, dia seharusnya memiliki sebuah tugas menghancurkan bangsa Filistin, tapi dia nggak setuju. Di tengah jalan dia tertarik dengan Delila, saudara pasti tahu lah ceritanya. Sampai akhirnya dia cuma punya satu pilihan, yaitu dia menyerah dan mati. Betul nggak? Dia menyerah dan mati, dia terjatuh, terjadi kebakaran dalam kehidupannya. Pemicunya memang perempuan. Buat dia pemicunya perempuan, dia nggak bisa menahan nafsunya. Terjadi kebakaran hebat lah dalam kehidupan dia, betul kan? Iya kan? Lalu kemudian kebakaran itu membuat dia cuma mempunyai satu pilihan, saudaraku. Nah, kalau saudara akhirnya dalam kehidupan, saudara tangkap baik. Kalau saudara cuma punya satu pilihan di dalam kehidupan saudara, itu bukan pilihan. Itu artinya Anda tersudut. Kalau kita tersudut itu berarti terjadi kebakaran hebat di dalam kehidupan kita. Yang kerusakannya itu bisa banyak, saudaraku. Dan saya sebenarnya sudah siapkan satu, next slide. Saya sebenarnya sudah siapkan satu matriks untuk saya jelaskan kepada saudara, tapi gak sempat hari ini. Next week saya akan sampaikan kepada saya akan lanjutkan. Jadi ada beberapa area dalam kehidupan kita yang bisa mengakibatkan kebakaran. Jangan cuma bilang bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang berlimpah. Oke, yes, tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara adalah sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Yes, tapi ada bagian Anda kok untuk Anda lakukan. Ada bagian kita untuk kita lakukan, saudara. Ada bagian kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Bukan cuman kita melakukan sesuatu tapi kita menjadi seseorang. Prioritas, katakan prioritas. Prioritas. Saya berdoa saudara kantongin di dalam hati saudara kata-kata prioritas ini. Saya akan ajarkan di minggu depan plus sama satu lagi. Apa yang menjadi sebuah sistem baru di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Tenggarong. Anda berjalan di dalam prioritas Tuhan dalam kehidupan saudara. Cari apa prioritas Tuhan. Tuhan Yesus waktu lagi dia melayani di dunia ini, saudaraku. Dia ketika dia sedang melayani orang-orang, lalu kemudian tiba-tiba dia bisa pergi ke atas bukit untuk berdoa. Itu prioritas Tuhan. Karena buat Tuhan Yesus, dia melakukan kehendak Bapa itu adalah prioritas dia. Maka bagaimana caranya dia mengetahui kehendak Bapa? Yaitu memiliki hubungan dengan Bapa. Tuhan Yesus dengan sengaja, coba lihat ayatnya Will, next slide. Slide yang terakhir mungkin, slide yang terakhir. Nah ini, sebentar, ini nih. Banyak ayat di Alkitab yang menyampaikan bahwa Tuhan Yesus langsung pergi ke atas bukit, berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit berdoa. Pagi-pagi waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau Anda mau serupa Kristus, saudara punya hubungan dengan Tuhan. Ini prioritas loh saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari sesuatu yang bisa datang sendiri. Kalau prioritasmu salah, saudaraku terjadi kebakaran hebat banyak dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang kemungkinan hanya saudara yang bisa menyelesaikannya. Jangan mengharapkan orang lain untuk bisa menyelesaikannya. Berdoa. Untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, saudaraku, secara sengaja, saudara, itu menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah sistem yang baru. Oke, di tengah kesibukan, saya tahu saudara sibuk. Saya tahu saudara memiliki sebuah jadwal yang padat. Tuhan Yesus kurang padat apa, saudara? Dia langsung berhenti, dia pergi ke atas tempat yang sunyi, dia ambil waktu. Dia mau tahu apa yang kau mau, Tuhan. Apa manajemen Tuhan yang harus saya lakukan di bumi? Apa yang manajemen Tuhan yang harus saya manifestasikan di bumi? Apa? Kasih tahu saya. Dan itu cuman bisa ada di dalam sebuah tindakan-tindakan yang Anda lakukan dengan prioritas. Ini prioritas, saudara lakukan. Di dalam kehidupan kita, sehari-hari. Ambil waktu saudaraku, next slide. Prioritas ini akan menjadi sebuah kata yang akan kita renungkan di minggu ini. Prioritas, saya akan ajarkan di minggu depan lagi. Saya undang para pelayan.
Carilah apa yang berarti untuk kehidupan saudara. Carilah apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan saudara. Terlebih daripada itu saudaraku, carilah apa yang menjadi prioritas Tuhan melalui kehidupan saudara. Warna kita berbeda. Masing-masing punya prioritas Tuhan yang akan ditunjukkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, gini, kalau kita akan jadi one day, kalau nanti di masa yang akan depan, di masa yang akan datang, kita akan jadi gereja yang paling sibuk di kota Tenggarong. Itu yang kita yakini, amin. Kita akan jadi gereja yang paling sibuk di kota Tenggarong. Saya mau kita bukan sibuk untuk sesuatu yang sia-sia, saudara. Tapi kita sibuk untuk prioritasnya Tuhan melalui ministry ini. Kita harus cari, saudara adalah orang-orang yang akan ikut sibuk. Saudara adalah orang-orang yang akan ikut berdampak bersama dengan ministry ini untuk generasi-generasi mendatang. Carilah apa yang Tuhan mau lakukan melalui ministry ini, melalui kehidupan saudara, melalui pekerjaan Anda, melalui anak-anak saudara, melalui hubungan-hubungan pertemanan saudara, komunitas saudara. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui itu. Dan saudara, jangan gunakan sistem dunia ini. Sebab sistem dunia ini menipu. Sistem dunia ini akan mengkerdilkan saudara. Sistem dunia ini mau bicara bahwa saudara tidak ada pengharapan. Tapi saya mau katakan ada pengharapan dalam Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang akan berjalan bersama dengan Dia. Dan kita akan bertumbuh kepada destiny ataupun tujuan Tuhan yang memang Dia sudah siapkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit berdiri. Saudara semua sudah mendapatkan perjamuan kudus. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudaraku, ketahuilah bahwa hidup kita hari ini adalah kumpulan-kumpulan daripada prioritas-prioritas yang sudah kita lakukan. Tindakanmu adalah prioritas yang sedang kau jalankan. Prioritas bukan cuma sekedar urutan, saudaraku. Tapi ketika Tuhan meminta saudara untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu dan saudara setuju, maka saudara sedang taat. Ketika saudara taat, Tuhan memperhitungkannya dalam kehidupan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapa, kami mengangkat roti yang menjadi sebuah peringatan akan pengorbananmu di atas kayu salib, Tuhan. Setiap kami mengambil ini, kami selalu mengkoreksi hati kami. Tuhan, saat ini kiranya biarlah Engkau mengingatkan kepada umat-Mu, Tuhan Yesus. Apakah ada sebuah kebakaran-kebakaran yang terjadi dalam kehidupan kami. Di area apapun itu, Roh Kudus,
Kiranya Engkau berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh bercermin di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, kiranya firman Tuhan aku berdoa masuk ke dalam area tersebut. Menerangi area tersebut. Dan iblis Engkau tidak dapat mencuri lagi di area itu. Sebab umatmu di sini adalah milik Kristus. Dan kami akan mencari sistem kerajaan Allah itu. Prinsip-prinsip kerajaan Allah itu yang akan kami lakukan dan gunakan. Bukan prinsip dunia ini. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Cawan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah a man of priority. Dia berkata begini, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang terjadi. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita semua saudaraku hanya menjalankan kehendak Bapa, bukan kehendak kita yang penting di bumi ini. Kehendak Kristus yang penting melalui kehidupan kita. Tuhan, biarlah apa yang Kristus lakukan di bumi ini, kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami boleh menjalankan apa yang Kristus jalankan di bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Untuk dapat kami berjalan di dalam langkah-langkah yang strategis bersama dengan Engkau. Sehingga Engkau terlihat melalui kehidupan kami. Dan orang-orang di luar sana boleh melihat bahwa ada Kristus yang memerintah. Ada tata kelola kerajaan Allah. Kami sebagai pengelola saja. Kami sebagai pengelola saja. Engkau pemiliknya Bapa. Engkau pemiliknya Bapa. Berkuasalah atas kehidupan kami. Penuhilah kami ya Tuhan. Dengan kebaikan-Mu. Dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga kami tidak berjalan sendiri. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Tuhan saudara. Bersyukurlah, bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami menyebut Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus penuhi umat-Mu Tuhan, penuhi umat-Mu. Terima Haleluya. Penuhi umat-Mu Tuhan. Biarlah kami berjalan daripada satu kasih karunia kepada kasih karunia yang firman Tuhan boleh menembus seluruh hati kami. Kami milik-Mu ya Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kemanakah kami dapat pergi untuk menjauhi Roh-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau ada di sana. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bertahtalah atas kehidupan umat-Mu. Bertahtalah atas kehidupan umat-Mu. Bertahtalah atas kehidupan-Mu. Bertahtalah. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah ini, saya mau berdoa untuk saudara. Kalau ada dari saudara yang bilang, oke, masih ada banyak nih kebakaran yang terjadi. Ada konsleting yang terjadi. Kadang-kadang ada yang dari luar yang terjadi. Yang akhirnya saya jadi kebakaran dalam kehidupan saya. Hari ini saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara. Kalau ada daripada saudara yang hari ini bercermin. Dan Tuhan mengingatkan di area apapun. Saya mau berdoa untuk saudara. Saudara boleh angkat tangan. Gak usah lihat kanan kiri. Saudara boleh angkat tangan saudara. Dan biarlah kiranya Roh Kudus bekerja. Bapa, Engkau lihat yang mengangkat tangan di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berbicara ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka.
Aku perkatakan shalom di dalam kehidupan mereka. Area manapun yang hari ini sedang terjadi sebuah kebakaran di dalam kehidupannya. Terjadi sebuah masalah ataupun sebuah pergumulan Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Api daripada Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan dituntun untuk bukan cuma dapat keluar daripada suatu musim yang kritis di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tapi mereka akan mendapatkan hikmat. Aku berdoa untuk hikmat yang tidak biasa. Untuk mereka bisa membuat sebuah sistem di dalam kehidupan mereka. Bukan sistem dunia Tuhan Yesus. Tapi tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau limpahkan sistem daripada kerajaan surga. Untuk mereka dapat berjalan dan mereka tidak tenggelam melalui masalah-masalah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa itu yang akan menjaga kehidupan mereka. Dan Tuhan tolong tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Yesus. Kalau ada yang lagi masalahnya kebakaran dalam finansial, Tuhan berkati. Kalau ada yang masalahnya dalam posisi kesehatan mereka, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang dalam masalahnya dalam keluarga Tuhan Yesus, Tuhan beri damai sejahtera dalam keluarga. Tuhan berikan kerukunan dalam rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dalam masalahnya kantor ataupun masalah pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan hikmat untuk dapat mereka menyelesaikan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau bekerja. Dan kami akan melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang besar, yang melebihi daripada masalah kami. Dan kami akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik yang daripadamu. Amin. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saksikanlah kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, carilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Jangan terhisap dengan sistem dunia. Jangan pernah saudara dicuri oleh si iblis. Jagalah hati saudara. Sehingga segala sesuatu yang Anda lakukan memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kita mau menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau saudaraku. Tuhan menyerang saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, melampaui segala masalah. Itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Tidak berjalan ke kanan ataupun ke kiri, tetapi terus di dalam kehendak Tuhan. Dan aku berdoa, ada manajemen-manajemen kerajaan surga yang mau dinyatakan melalui kehidupan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kehendak Dia lebih lagi melalui kehidupan saudara. Dan yang terpenting daripada itu, saudara menyetujuinya. Saudara mau setuju dengan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kedua tangan saudara. Sehingga ketika saudara bekerja, segala sesuatu yang sampai di tangan saudara tidak akan keluar sama lagi. Kualitasnya akan meningkat, hasilnya akan berbeda, hasilnya akan berdampak. Dan saudara akan menjadi jawaban di luar sana. Dan kiranya ketika saudara melakukan segala sesuatu yang terbaik di bumi ini, kiranya itu menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Terimalah segala sesuatu yang terbaik
daripada Allah Bapa di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam anak-anakmu, di dalam studimu, pekerjaanmu, bisnismu. Dan muliakanlah Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kami menerima segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa. Dengan iman, di dalam satu nama kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang sudah menerima semua yang terbaik, sama-sama kita berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.